Pernah gak sih lo kayak ngerasa capek banget gitu ya? Kayak lo udah ngerjain banyak hal banget yang udah nyita waktu. Jadwal kerasa padat tapi ya impact-nya tuh gak seberapa. Tenang, ini bukan berarti lo kurang kerja keras atau lo nya kurang kompeten. Tapi bisa jadi karena lo gak bisa bilang tidak. Di video ini gue bakalan bahas ya, kenapa kata no bisa menjadi powerful banget dan bisa ngubah hidup lo selamanya. Di sini juga bakal gue sisipkan sedikit kutipan dari buku-buku yang pernah gue baca. Jadi apa yang gue omongin di sini bukan sekedar omong kosong belaka, tapi bisa kita kupas tuntas secara ilmiah. So, ya, sini gue jelasin. So the first thing that you need to know if you're going to negotiate is that you have to be able to say no. And what no means is that you're not going to do it. What would you say yes to if you had no excuses? What would you say yes to if you had nothing or no one to blame? Dalam bukunya Essentialism, Greg McKeown ini bilang, if you don't prioritize your life, someone else will. Kalau lu nggak bisa nentuin prioritas buat lu, dunia yang akan menentukannya untuk lu. Dan harus lo tahu, seringkali dunia ini nggak adil. Yes, itu fakta yang harus kita telan. Pilihan yang udah dunia ini kasih itu sering banget nggak sesuai dengan apa yang kita mau. That's why percuma juga lo ngerjain banyak hal nih ya. Tapi hasilnya tuh nggak sesuai dengan apa yang lo mau. Yang ujungnya malah pilihan gagal yang sebelumnya tuh nggak ada di list lo, yang malah jadi lo dapetin. Belum lagi ya, kita ini hidup di budaya yang ngajarin kalau nolak itu tuh berarti nggak sopan, kurang ajar. Sejak kecil nih kita diajarin untuk menyenangkan semua orang. Biar dibilang nggak sombong lah, biar dibilang anak baik lah. Tapi lama-lama kita tuh tumbuh jadi manusia dewasa yang hidupnya tuh bukan untuk diri sendiri, tapi buat keinginan dan ekspektasi orang lain. And seriously, itu nggak sehat. Secara psikologis gitu ya, terlalu sering bilang iya, itu bisa menyebabkan stres, cemas, bahkan burnout. Kita jadi hidup untuk menyenangkan semua orang, sampai lupa akan tujuan dan kebahagiaan untuk diri sendiri. Kita jadi hidup untuk menyenangkan semua orang, yang bikin kita lupa bahwa kita punya tujuan, dan kita pun berhak untuk mendapatkan kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Nih gue punya cerita ya. Gue punya temen yang, ya sama ya, dia juga punya bisnis gitu ya. Sampai pada satu titik nih, bisnis yang dia lakukan itu udah cukup maju gitu ya. Dan mulai nih banyak yang ngajakin dia collab. Dan karena ini experience baru buat dia, pada akhirnya tuh dia terimalah semua ajakan dari orang-orang. Dan lu tahu pada akhirnya jadwalnya sering bentrok, kerjaan yang gak selesai, dan berujung semua proyeknya itu gagal. Artinya apa? Lu tuh gak ditakdirkan untuk semua orang. Lu tuh harus milih yang terbaik di antara yang baik. Lu gak bisa milih semuanya. Dalam bukunya yang berjudul Boundaries, Dr. Henry Cloud bilang, just because someone wants something from you, doesn't mean you have to give it. Artinya gini nih, orang lain memang berhak minta, tapi lo pun berhak nolak. Dan itu bukan sebuah kejahatan ataupun dosa. Lo pasti tahu lah istilah people pleaser. People pleaser ini adalah orang yang rela mengorbankan waktu, energi, bahkan mimpinya untuk menyenangkan orang lain. Kenapa sih mereka tuh kayak gitu? Alasannya tuh banyak banget. Contoh nih ya, takut ditolak, gak enakan, merasa bersalah kalau nolak, atau mereka beralasan kalau ingin menghindari konflik. Familiar dengan checklist di atas? Bisa jadi lo salah satunya. Satu fakta nih ya yang harus lo tahu, setiap lo bilang iya ke hal yang sebenarnya gak penting, ini berarti lo lagi bilang tidak untuk hal atau mimpi yang sebenarnya lo inginkan. Mark Manson dalam bukunya yang fenomenal, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, dia tuh ngomong kayak gini, you can't give a fuck about everything. There are only so many fuck to give, so choose wisely. Artinya tuh kurang lebih kayak gini, lo gak bisa peduli atau mengurusi semua hal dalam hidup. Energi, perhatian, dan emosi lo tuh terbatas. Jadi lo tuh harus milih mana yang paling layak untuk mendapatkan atensi dari lo. Contohnya tuh gini, lo gak harus buktiin apapun ke semua orang. Lo cukup buktiin ke orang-orang yang menurut lo paling penting di hidup lo. Orang-orang ini tuh pantas untuk mendapatkan versi terbaik dari lo. Karena memang orang-orang ini tuh penting buat lo. Lo gak harus buktiin ke semua orang atau orang-orang yang gak suka gitu ya sama lo. Karena percayalah, lo gak akan bisa dan gak akan pernah bisa untuk memuaskan mereka.
Mau seberapa keras gitu ya lu nyoba, ya nggak akan pernah bisa. And you know, the hardest thing is, when you think about focusing, right? You think, well, focusing is saying yes, no. Focusing is about saying no. Bahkan, Steve Jobs pernah bilang kayak gini, fokus adalah tentang mengatakan tidak. Artinya tuh kurang lebih kayak gini nih. Fokus itu bukan cuma soal memilih apa yang lo mau kerjain, tapi yang lebih penting lagi, memilih apa yang lo nggak bakalan kerjain. Dia tuh percaya ya, kalau lu ingin menciptakan sesuatu yang luar biasa, lu harus menolak banyak hal yang bagus untuk fokus sama satu hal yang amazing. Gini deh, coba lu perhatiin. Baik itu Steve Jobs ataupun Mark Manson, mereka tuh ngerti satu hal. Tidak itu memanglah batas. Tapi batas itulah yang akhirnya menyelamatkan kita. Gue pun dulu merasakan kok hal yang sama dengan yang kalian rasakan. Takut nolak, gak enakan, takut disangka kurang ajar, dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tapi ketika gue dewasa nih, gue paham satu hal. Bahwa gue harus menemukan jalan gue sendiri. Setelah lulus kuliah, gue tolak semua tawaran kerja yang datang. Memang, selain dikarenakan ada beberapa tawaran yang tidak sesuai dengan nurani atau hal-hal yang gue yakini, gue pun ingin menjadi seseorang yang lain. Gue gak pengen masuk ke sebuah sistem. Gue pengen bikin sebuah sistem. So, ya, sampailah gue di titik ini. Waktu kita belajar bilang tidak nih, hidup tuh udah mulai berubah. Kita tuh punya banyak banget waktu untuk memikirkan hal yang memang penting. Kita nih bisa ngatur energi buat diri kita sendiri, bukan hanya untuk orang lain. Dan yang paling penting, kita tuh mulai hidup dengan sadar. Bukan karena terpaksa, tapi karena pilihan. Because life is choice, right? Brené Brown dalam Dare to Lead, dia tuh bilang kayak gini. Clear is kind, unclear is unkind. Artinya, ketegasan itu bukan kasar, tapi bentuk kepedulian yang paling jujur. Lu bisa kok bilang tidak tanpa harus nyakitin orang. Justru itu yang bikin lo dihormatin. Oke, mungkin lu bilang, gue ngerti sih, tapi itu susah banget buat nolak. Tenang, ini bukan skill yang datang tiba-tiba atau dari proses hanya satu malam. Tapi ini tuh perlu dibiasakan dan dilatih. Sekarang gini deh, gue bagiin beberapa tips untuk lo semua, biar lo semua makin ngerti gitu ya. Pertama, latih di situasi kecil. Misal lo mulai dengan menolak ajakan nongkrong kalau lo memang lagi capek atau lagi burn out. Atau memang mungkin lo gak cocok sama lingkungannya. It's okay. Lo tuh berhak kok untuk menolak. Sangat amat berhak. Nomor 2, latih skrip penolakan. Sorry bro, gue lagi capek banget hari ini. Bisa gak kita scheduling lagi next time? Gue benar-benar lagi gak bisa hari ini. Sorry ya. It's okay. Ini bukan berarti lo kurang ajar atau gak tahu diri. Lo pun berhak kok untuk mendapatkan space lo sendiri. Nomor 3, fokus ke dampaknya. Lo di sini tuh nolak bukan karena egois, tapi karena lo sadar lo pun punya kapasitas diri. Ingat, semua orang itu punya keterbatasan. Dan lo harus clear banget ngejelasin sama orang bahwa ya inilah batasannya dari lo. Nomor 4, belajar untuk duduk dalam rasa gak enak. Ingat, itu adalah bagian atau proses lo bertumbuh. Di sini tuh bukan hanya lo tegas kepada orang lain, tapi lo lagi tegas sama diri lo sendiri. Lo lagi memanage diri lo supaya lo bisa jadi manusia seutuhnya. Dalam buku The Courage to be Disliked, karya Ichiro Kishimi dan Fumi Takekoga, dijelaskan bahwa keberanian untuk nolak atau nggak disukai adalah bentuk kemerdekaan psikologis. Atau dengan kata lain, to be free is to be disliked. Kalau lo hidup hanya untuk diterima semua orang, percayalah lo bakal kehilangan arah. Ingat, tidak itu bukan sebuah tembok yang nggak bisa ditembus, tapi kita ibaratkan itu sebuah pagar. Pagar yang lo bangun sendiri untuk melindungi hal-hal apa yang menurut lo penting. Lo nggak bisa nyelamatin semua orang, tapi lo bisa nyelamatin diri lo sendiri dengan satu kata ajaib, tidak. Dan kalau lo udah bisa nyelamatin diri lo sendiri, lo pun bisa nyelamatin orang lain dengan lebih baik. Lo nggak mau kan, niat lo buat nolongin dia, ternyata malah cuma nambah beban. Ingat, lo berhak punya waktu untuk istirahat. Lo berhak punya ruang untuk mimpi lo sendiri, dan semua itu dimulai dari kata tidak. Ingat, dunia ini bakalan selalu minta lebih cepat, lebih banyak, lebih sibuk, dan berbagai lebih lainnya. Tapi lo gak harus kok ikutan lari kalau arah larinya itu gak sesuai dengan arah yang lo pengenin. Belajar bilang tidak bukan tanda lo jahat, tapi ini proses lo mulai mencintai diri lo sendiri. Ingat, diri lo pun berhak mendapatkan cinta dari lo. Itulah yang bikin diri lo hidup. Lo gak harus kok jadi seseorang yang diinginkan semua orang. Yang penting, lo harus jadi diri lo sendiri. Oke gini deh, kalau lo pernah punya pengalaman susah nolak, atau lo masih bingung gitu ya, gimana caranya gue harus nolak ajakan seseorang, lo bisa tulis di kolom komentar, coba nanti kita diskusi bareng-bareng. So ya,
Thank you yang udah nontonin konten gue sampai akhir. And bye.